Welcome to Furman Penipahan Channel. Kita dengarkan lagi apa yang kata-kata selanjutnya dari Rocky Group. Trade off-nya jelas di situ. Dan itu yang diperlihatkan juga oleh statistik bahwa per hari ini stunting itu, kekurangan nutrisi pada bayi, setiap 4 kelahiran bayi, 1 pasti kekurangan gizi. Karena prevalensinya kita 25%, 20%. Ada Pak Dokter yang tahu angkanya. Apa akibat dari bayi yang kekurangan nutrisi di usia belajarnya, di usia formative years-nya? Otaknya tidak akan tumbuh atau menyusut 25%. Bagaimana otak yang menyusut 25% diandalkan sebagai bonus demografi di 2045? Ya, itu adalah omong kosong. Saya katakan itu adalah omong kosong gitu. Pemerintah kita berbicara soal bonus geografi, yaitu tentang banyaknya anak muda yang lahir di generasi ini yang kemudian dieluk-elukan untuk di 2045 yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Sementara itu statistik berbicara bahwa setiap kelahiran 4 bayi ada 1 yang stunting. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Rocky Group. Jadi gambaran yang disampaikan oleh pemerintah itu ya sama dengan omong kosong semua gitu kan. Untuk memperbaikinya jelas, pendekkan jalan tol, panjangkan jalan pikiran gitu kan kalau Rocky Group. Ya itu benar dan saya setuju sekali. Kita dengar kalimat selanjutnya ya. Gimana caranya? Lebih dari itu, setiap bayi yang lahir hari ini dia sudah dibebani utang negara, utang pemerintah sebanyak 40 sampai 50 juta rupiah. Bagaimana kita membayangkan bonus demografi kalau bayinya IQ-nya kurang dan dia masih harus bayar utang negara? Kalau saya undang satu lembaga survei di sini dan saya minta dia tanya pada calon-calon ibu di sini, mau nggak Anda melahirkan bayi yang pasti otaknya menyusut dan harus bayar utang? Mungkin ibunya bilang iya, saya ambil risiko itu. Tapi coba respondennya adalah si bayi. Bayinya nggak mau pasti. Dia akan bisa artinya ogah, nggak mau lahir. Iya, itu logis ya, sangat logis sekali. Jadi setiap bayi yang lahir itu sudah memiliki beban hutang negara. Begitu statistik bekerja ya. Kemudian juga kemampuan berpikirnya juga menurun karena gizi yang masuk di dalam rahim perempuan itu berkurang. Ya begitu kira-kira ya. Kalau bayinya rasional, kalau bayinya lulusan UNES, saya nggak tahu kalau bayinya lulusan UGM. Kan itu yang ada di kepala kita kan. Kan kita ingin bangun generasi ini supaya bisa kompetisi dengan mahasiswa lain di sekitar negara tetangga kita. Kalau misalnya pemerintah mengatakan bahwa kalian mahasiswa Indonesia akan punya pendapatan 3 kali lipat dari hari ini, ya bagus. Kalian akan tumbuh cerdas 2 kali lipat IQ dari hari ini, ya bagus aja. Tetapi itu kalau mengandaikan Singapura nggak bertumbuh, Thailand nggak bertumbuh, Vietnam nggak bertumbuh. Kan kita mesti baca statistik bahwa Singapura juga pasti bertumbuh, Thailand bertumbuh. Jadi buat apa daya beli kita bertumbuh 3 kali lipat kalau Singapura bertumbuh 7 kali lipat, kalau Vietnam bertumbuh 10 kali lipat? Ya sama juga. Secara absolut kita miskin. Kan itu dasarnya kan.
Itu sebetulnya penipuan-penipuan statistik yang dibikin oleh negara. Sekarang masih soal generasi baru tuh. Apa pikiran generasi baru tentang masa depan dunia? Bulan lalu saya muter-muter Eropa, bicara dengan banyak teman-teman muda di Eropa termasuk orang Indonesia. Mereka bilang begini, kami yang dapat beasiswa dari negara bahkan gak ingin pulang ke Indonesia. Karena mereka melihat tidak ada potensi bagi mereka untuk hidup sejahtera di negara sendiri. Kita pertanyakan kebangsaan mereka di mana, patriotisme mereka di mana. Tapi kita juga tahu bahwa mereka melihat secara jujur bahwa negeri ini ada di dalam ambang kebangkrutan. Dengan hutang 17.000 dan pendapatan GDP kita itu mendekati 3,4% dalam batas yang bahaya. Jadi kalau kita bicara tentang menggugah keindonesiaan, kita gugah keindonesiaan dengan fakta-fakta yang ada hari ini. Bukan sekedar menimbulkan semangat optimisme yang palsu. Itu pentingnya kita speak up. Bicara tentang keadaan. Lakukan public outcry, jangan speak up aja. Ada outcry, ada kemarahan yang diucapkan. Tapi tentu itu membutuhkan kecerdasan. Kita marah secara metodologis supaya nggak dianggap kita sedang membenci pemerintah. Kita marah karena kalkulasi-kalkulasi rasional dalam pembuatan kebijakan publik tidak masuk akal. Kemarin ada problem dengan ibu kota sehingga Presiden Jokowi akhirnya jadi agen properti itu. Mau menjual IKN itu pada pengusaha-pengusaha properti di Singapura. Dan saya ngomong dengan beberapa teman di Singapura, mereka bingung. Apa yang dia mau beli? Barangnya nggak ada. Potensi, susah. Yang kita sebut sebagai IKN, sebagai surga, ada air terjun, ada burung terbang kiri kanan, bersih, itu hanya ada di laptop Pak Jokowi. Lalu itu kita mau jujur katakan itu. Jadi kita balik lagi pada tema. Ini tema yang bagus. Saatnya mahasiswa stand up for your right and speak up. Yes, itu kalimat yang sangat bagus. Jadi apapun keadaannya negeri ini, kita tetap harus memiliki harapan. Dan harapan itu akan tumbuh dengan speak up, berbicara. Jangan takut berbicara. Kalau kita sudah takut berbicara, terus dengan apa kita membangun semangat itu, memelihara harapan itu, kira-kira itu. Terima kasih, kita lanjut lagi nanti.